Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Pada episode sebelumnya, Rahman sangat bersikeras untuk bisa memenangkan taruhannya itu. Waktu begitu cepat berlalu. Pagi itu, langit begitu cerah. Sang mentari menampakkan diri bersama dengan kehangatannya. Hari baru telah dimulai. Semua orang yang hidup di area perkotaan ini mulai menikmati kesibukan yang menjadi rutinitasnya. Jam weker di samping bantal Aulia pun mulai berbunyi. Suara yang begitu keras berhasil membangunkan Aulia yang masih tertidur pulas. Aulia meraba-raba sekitarnya untuk mencari keberadaan jam weker tersebut. Ia buru-buru mematikan suaranya setelah mendapatinya. Perlahan-lahan Aulia mencoba untuk membuka matanya yang masih benar-benar berat karena sangatlah mengantuk. Sebenarnya ia benar-benar masih mengantuk, namun karena Aulia sudah berniat menjadi adik yang baik dan patuh pada kakaknya, ia bergegas turun dari ranjang tempat tidurnya. Aulia memang sudah berubah, ia sekarang tak lagi meninggalkan ranjang dan kamarnya yang berantakan sebelum berangkat ke sekolahnya. Gadis itu jauh lebih rapi dan dapat menata hidupnya dengan baik. Aulia bergegas dengan cepat untuk mempersiapkan dirinya sebelum pergi studi tour ke kota tetangga bersama dengan murid-murid satu kelasnya. Akan tetapi ketika Aulia sedang sibuk mempersiapkan dirinya, perhatiannya teralihkan kepada kakaknya yang sedang duduk di dalam kamarnya. Kakaknya pun duduk sambil memegangi foto kedua orang tuanya. Wajah sedih Anggi membuat adiknya bisa merasakan kerinduan yang ada di dalam hatinya. "Kakak," panggil Aulia. Ia mendekati kakaknya dan duduk di sampingnya. Kakaknya pun berkata, hari ini adalah hari pernikahan ayah dan ibu. Dan hari ini juga mereka pergi meninggalkan kita. Anggi memulai pembicaraan yang membuat Aulia ikut merasa sedih. "Sudah 3 tahun kita jadi anak yatim piatu. Rasanya baru kemarin aku digendong oleh ayah dan ibu," balas Aulia sambil tersenyum sedih. Anggi pun menoleh dan melihat ketegaran Aulia. "Kamu akan pergi studi tour kan? Apa semua bawaanmu sudah masuk ke dalam tas?" Anggi mengalihkan pembicaraannya. Ia bertanya untuk mengingatkan Aulia lagi. "Beres kak, semua yang aku butuhkan sudah aku bawa," jawab Aulia membuat Anggi merasa tenang. "Ingat, jangan buat masalah di sana. Jangan lakukan hal-hal bodoh yang merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Jangan makan sembarangan," peringatan Anggi untuk Aulia. "Jangan-jangan kakak ini takut ya karena aku akan tinggal sendiri. Aku akan pergi 2 hari 1 malam. Kakak pasti kesepian nanti. Jangan-jangan saat malam tiba, dikala kakak sendiri, kakak akan melihat sesuatu yang terlihat menyeramkan." Aulia mencoba menakuti kakaknya untuk menggodanya. "Dasar bodoh," Anggi menyundul kening Aulia dengan telunjuknya. "Aku nggak akan takut sama setan dan sebangsanya. Aku lebih takut dipanggil ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalahmu. Aku hanya berharap kamu benar-benar berubah. Awas saja, kalau kamu berani buat masalah lagi, aku sendiri yang akan turun tangan untuk menghukummu sebagai adikku." Anggi mengancam adiknya yang usianya lebih muda 4 tahun darinya. "Kakak ini kenapa sih selalu mengungkit-ungkit tentang kantor polisi? Aku sudah berubah, aku akan buktikan kalau aku nggak akan membuat masalah yang bisa menyusahkan kakak lagi." Aulia meyakinkan kakaknya dengan sedikit rasa kesal. "Terserah kamu, sekarang pergilah dan bawa tas hijau yang ada di atas meja makan itu. Aku sudah siapkan bekal untuk makan siangmu." Setelah mengatakan itu, Anggi meninggalkan adiknya begitu saja. "Bekal apa saja yang kakak buatkan untukku? Banyak enggak? Aku masih dalam masa pertumbuhan loh. Aku butuh banyak makan yang enak." Aulia mengikuti Anggi sambil memberikan banyak pertanyaan. Dan Anggi tidak menghiraukan sama sekali. Ia malah masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. "Ih, cuek amat sih jadi orang. Kakak, aku pergi sekarang. Jangan takut sendirian ya di rumah. Awas nanti jika ada yang terlihat seram atau kakak melihat sesuatu yang begitu menakutkan, kakak jangan takut. Kakak harus berani tanpa Aulia." Aulia kembali menakuti kakaknya yang ada di dalam kamar kecil. "Tutup mulutmu dan pergilah sana. Jangan buat masalah denganku sepagi ini," bentak Anggi keras-keras dari dalam kamar mandi. Dan Aulia pun memilih kabur dengan cepat. Ia tak ingin membuat kakaknya kesal. Aulia berlari ke sekolahnya dengan ransel yang lumayan besar di punggungnya. Aulia ingin cepat-cepat berkumpul dengan murid-murid lainnya sebelum berangkat bersama menuju keluar kota. Setibanya di sekolah, Aulia melihat salah satu sahabatnya yang berada di balkon lantai 2. Sahabatnya itu adalah Alda. Alda pun yang sedang menghadap ke depan sekolah, melambaikan tangan dan memberi senyum. Tentu saja sapaan manis itu adalah kepalsuan belaka. Aulia tak memperdulikan sapaan itu. Aulia pun buru-buru masuk ke sekolah, melewati gerbang sekolah sambil mengatur napasnya setelah ia berlari dari rumah ke sekolahnya.
Aulia, kamu sudah datang. Sini biar aku bantu membawakan tasmu. Rahman mendekati dan menawarkan kebaikannya. Sesaat setelah Aulia masuk ke dalam sekolahnya, Aulia pun menjawab, gak usah, aku masih sanggup menggendong ranselku kok. Tolak Aulia dengan terang-terangan. Aku bisa melihat ranselmu itu berat banget. Aku cuma niat membantumu saja kok. Rahman sedang menunjukkan kepeduliannya. Baiklah, bawakan tasku ini ya. Aulia melepaskan ransel dari gendongannya dan diberikan kepada Rahman. Rahman pun langsung mengambil ransel Aulia tepat di dalam pelukannya. Kamu bawa apa saja? Rahman pun bertanya sambil menahan ransel yang sangat berat. Ia tetap memeganginya agar tetap berada dalam pelukannya. Walaupun makin lama makin terasa berat. Kuat nggak? Masa gitu aja berat? Cowok itu harus kuat. Aulia mengejek Rahman yang mulai berkeringat karena menahan beban tas ransel yang entah apa saja isinya. Iya, aku akan membawakan tasmu, tapi janji ya, di dalam bus nanti kamu harus duduk di sampingku. Rahman sedang membangun kedekatannya dengan Aulia. Oke, aku akan duduk di sebelahmu, tapi ada syaratnya juga. Apa itu syaratnya? Apapun syaratnya, aku pasti terima kok. Syarat pertama, aku harus tahu kamu bawa bekal apa saja. Aku hanya membawa beberapa bungkus snack dan mie instan. Aku juga membawa minuman bersoda. Bagus, aku juga bawa bekal buatan kakakku. Dan syarat yang kedua adalah berbagilah bangku denganku. Setuju? Setuju. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Tukang rayu, dasar playboy. Aulia pun menepuk punggung Rahman dengan tenaga yang tidak sama seperti tenaga gadis pada umumnya. Percakapan yang terlihat akrab itu disaksikan Alda, dan lagi-lagi hatinya memanas. Alda benar-benar tak rela lelaki pujaan hatinya bisa seakrab itu dengan gadis lain. Alda menahan diri karena ia tak ingin semua orang memperhatikan kecemburuannya yang semakin lama semakin membara. Tak berselang lama, waktu pun berjalan dan kini mereka semua berada di dalam bis. Di dalam bis pun Rahman dan Aulia terlihat jauh lebih akrab dan sangat dekat. Aulia sengaja menjauhi teman-temannya karena masih sangat kesal. Aulia menjaga jarak dan membuat ketiga sahabatnya itu merasakan kehilangan seorang kawan. Aulia benar-benar marah pada kita. Dia nggak ingin duduk di dekat kita, dia malah duduk sama Kak Rahman. Ujar Rahman membuka pembicaraan dalam perjalanan menuju kota tetangga. Dia ingin mencari teman lain. Kita bisa apa kalau dia cuek begitu? Alma menyahut sambil ikut memandangi Aulia dan Rahman yang sedang bercanda asik. Kita sudah berusaha membantu dan membelanya agar nggak terlibat dalam masalah yang baru. Tapi dia malah nggak ada rasa terima kasih kepada kita. Padahal semua bukti sudah ada padanya. Dia tetap saja menyangkal. Sekarang dia bersikap cuek. Sepertinya dia nggak ingin lagi jadi teman kita. Dia lebih tertarik pada Kak Rahman. Kata-kata Alda membuat Rahma dan Alma berpikir kembali mengenai persahabatan ini. Aulia nggak mungkin begitu. Dia mungkin marah tapi nggak akan melepaskan persahabatan kita. Iya benar, Aulia pasti masih percaya persahabatan ini akan abadi. Rahma, kamu lihat Aulia sekarang. Dia ingin menunjukkan kepada kita kalau bersama Kak Rahman itu lebih menyenangkan. Dia sampai tertawa sekeras itu. Dia bahkan nggak mau menoleh ke belakang untuk melihat kita. Alda kembali menghasut kedua sahabatnya agar percaya padanya. Aku rasa kamu benar Alda. Dia lebih senang dengan Kak Rahman. Dia sudah nggak peduli pada kita. Hanya karena masalah sepele saja, Alma membenarkan pendapat Alda. Alma dan Rahma pun nampak sedih jauh di dalam hatinya. Mereka tak ingin persahabatan ini benar-benar kandas dengan semudah itu. Sementara itu, Alda hanya bisa menunjukkan wajah pura-pura sedih. Akan tetapi isi hatinya tidak begitu. Ia sangat amat cemburu dengan keakraban yang diciptakan Rahman dan Aulia di dalam bus yang akan menempuh perjalanan selama berjam-jam. Singkat cerita, Aulia dan murid-murid lainnya sudah tiba di sebuah villa yang sangat besar dengan banyak kamar. Tempat itu sungguh indah sampai-sampai Aulia tak menyesali bisa mengikuti acara yang diadakan sekolah di awal bulan Februari ini. Rahman juga setia menemani seperti seorang kekasih. Aulia tak merasa sendiri meskipun jauh dari ketiga sahabatnya. Tanpa membuang banyak waktu, guru-guru sudah mempersiapkan pengajaran untuk murid-muridnya di tempat itu. Mulai kegiatan olahraga, permainan grup, dan pengajaran lainnya. Semua pengajaran yang diberikan itu membuat banyak anak-anak didiknya merasakan pengalaman yang tidak ditemukan di dalam kelas sekolah. Mendapatkan sumber informasi secara langsung meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya dan menjaga kekompakan antara murid. Semua terasa begitu seru sampai tak terasa waktu berjalan sangat cepat dan malam pun sudah menggantikan siang yang cerah itu. Aulia, kamu cuma sendirian? Tanya Rahman yang menemui Aulia di taman samping villa yang luas itu. Kamu kenapa kesini? Aulia kembali bertanya. Melihat kamu sendirian, aku jadi ingin menemanimu, jawab Rahman merayu. Aku bukan anak kecil, aku nggak takut sendirian, balas Aulia sambil tersenyum. Seharian ini aku nggak melihatmu bersama teman-temanmu. Sepertinya kamu menghindari mereka. Kenapa? Rahman sedikit penasaran pada Aulia.
Aku sedang kesal pada mereka. Kami kenal sejak awal masuk SMA. Kami langsung akrab dan berjanji menjadi sahabat. Tapi mereka nggak percaya padaku. Mereka menuduh dan memaksaku mengakui yang nggak aku lakukan. Pengakuan Aulia bersama dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya. Aku merasa dijebak oleh seseorang. Aku sungguh-sungguh bukan pencuri, tetapi mereka itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah membantu support saya dengan cara kalian masing-masing. Seperti apakah cerita selanjutnya akan kita saksikan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.